Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam Cepin, ketujuh Japa, ke-8 Main, ke-9 SMGR, ke-10 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 6.775 terkoreksi 0,36%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di bakal sebenarnya ASCE ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASCE belum kemana-mana juga, masih konsolidasi seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan ada penguatan dan cukup bagus karena dia membentuk higher low, walaupun memang masih ada ekor dari atas. Ya nggak masalah lah ya. Biasa situ. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, 3 minggu koreksi, dan koreksi terakhir volumenya kecil karena memang 2 hari perdagangan aja, tapi cukup menarik kalau ASCE bisa tembus berapa nih ya. Ini di area resisten. Ya yang penting bertahan lah ya di atas 6.700. Kalau di time frame weekly-nya ya 6.700 harusnya dijaga. Kalau di time frame harian ya sama 6.000, ya toleransinya 6.600 itulah ya. Dan kemana untuk arahnya masih berpeluang mencoba menguat lagi karena konsolidasinya ini bagus. Bisa terjadi pola nantinya ini symmetrical triangle atau bullish pennant, dan targetnya masih sama 7.400, resisten yang cukup kuat semenjak Mei 2022, setahun yang lalu. Bahkan itu resisten semenjak 2019, berarti 4 tahun yang lalu. Dan kondisi seperti ini ada peluang tembus gak? Peluang besar tembus tahun ini. IC itu targetnya bisa 8.000. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Itu perlu kesabaran, tapi kesabarannya juga nggak masalah. Karena ICE juga saham berfundamental bagus, harusnya juga aman ya. Kalau di luar plan sudah Bapak Ibu beli, misalnya di area atas ini di 6.600 sampai 6.900, ya tinggal average down. Gimana strateginya? Ya harus punya strategi. Jangan cuma 1-2% sudah average down. Besok turun dikit average down lagi. Ya, average down-nya nggak ada rencana apapun. Jadi ya yang penting ada duitnya, average down. Harus diplanningkan juga untuk average down-nya. Jadi seperti itu. Untuk ASCE kondisi seperti ini ya belum kemana-mana. Tunggu momentum. ISG rebound nih. ICE terdekatnya 7.500 arahnya. Masih ada potensi upside-nya kalau jalan ya 10%. Tapi biasanya kalau bulan Juli naik, ICE Agustus biasanya turun, atau ya kalau dia turun dulu membentuk swing low-nya lagi yang cukup dalam di Juli baru naik untuk Agustus ya. Jadi kondisi seperti ini ya masih perlu konfirmasi tembus 7.000 dulu terdekatnya, baru pelan-pelan dia naik ke 7.400. Seperti itu. Untuk ICE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 2.480, menguat 1,63%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bakar semuanya auto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk auto kondisi seperti ini menurut saya sudah kemungkinan besar susah untuk naik. Ini kemungkinan besar peaknya di Juli ya. Kalaupun naik lagi sedikit ya, maksimal itu 2.800, itu pun menurut saya agak susah. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu yang mau baru beli, resikonya terlalu besar. Tapi ya kalau mau simpen, cicil-cicil dulu lah kalau berminat ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, nih dia tuh udah naik bahkan dari Februari, naik terus tuh dari 1.300 ke 2.400. Hampir 70% apa naiknya nih, 80% ya. Dan belum ada membentuk swing low yang cukup dalam ya. Swing low-nya pendek-pendek aja, 1 bulan koreksi tipis aja nih naik lagi. Waktu di uptrend dulu memang ada koreksi ya. Nah ini koreksi tipis terus naik, habis itu ada koreksi yang cukup dalam mungkin sekitar 4 bulan terus baru naik lagi. Dia turun berapa persen nih, 30% ya. Jadi perlu hati-hati ya. Kita nggak tahu di mana peaknya untuk saat ini, apakah di 2.500 atau 2.800.
Nah, jadi kalau dilihat dari time frame bulanan, swing low-nya itu bisa sampai 1600 1700. Kalau misalnya nanti dia itu peak-nya di 2800. Kalaupun di 2500, menurut saya swing low-nya tetap aja di 1600 1700. Karena itu dulu resisten kuat dari 2019. Di situ dia membentuk swing low yang cukup dalam, mungkin lalu naik lagi. Dan sama masih ada pola bisa nanti terbentuk parallel shoulder. Resisten kuat 2800 potensi ditembus, peluang besar ditembus tahun ini juga. Tapi nggak dalam waktu dekat ya. Mungkin ada koreksi 2-3 bulan, akhir tahun mungkin baru untuk auto. Jadi menarik nggak? Harusnya menarik untuk auto ya. Cuman harga belinya yang Bapak Ibu kurang ideal. Kalau yang sudah punya bisa di TP atau di reduce atau di profit taking setengah ya, ngumpulin lagi di bawah. Kemungkinan besar tetap ke atas untuk auto. Ya, fundamental bagus, volume juga bagus, meningkat. Menurut saya ini saatnya naik. Naiknya bahkan ya tembus 2800 tahun ini. Tapi perlu waktu ya. Dari sekarang berarti 5 bulan ke depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah, time frame weekly-nya sudah mulai hilang kekuatan naik. Bisa jadi seperti ini. Dia hilang kekuatan naik, turun dulu ya. Jadi seperti itu aja untuk auto. Lebih ke wait and see menurut saya kalau di harga puncak seperti ini. Tapi kalau yakin dan nekat ya atur aja, karena yang ditradingkan kan uang-uang sendiri. Jadi keputusan jual beli ya di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 2160, menguat 0,93%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bekas semuanya IMAS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS masih bertahan cukup bagus. Pokoknya IMAS tuh 2000 tuh harus dijaga. Kalau enggak C-nya itu bisa sampai 1600. Kalau mau bagus memang C-nya itu di 2000 karena itu level psikologis, angka genap seperti itu. Ya, jadi untuk IMAS ya kalau baru beli harga tengah-tengah seperti ini jauh lagi kan dari support. Kalau waktu itu pas di daerah 2000 nih nekat aja beli, ya itu kita kan sudah tahu di mana harus stop loss. Kalau yang pakai trading plan misalnya 2000 kasih toleransi 2% sampai 5% di bawah support baru cut loss, ya silahkan atur masing-masing di berapa cut lossnya. Ya mestinya di 2-5% di bawah support. Jangan pas support bah cut loss. Salah. Karena ya bisa aja mantul. Seperti itu ya. Untuk IMAS kalau dilihat dari time frame bulanannya bisa ada tarikan lagi nih IMAS nih ya. Semoga aja lah ya tarikannya. Atau ya tadi bisa swing low dulu ya. Swing low-nya bisa 1700-1600 juga IMAS. Tapi ya itu 2000 itu jaga-jaga lah. Kalau gagal bertahan di 2000 tuh out dulu. Atau Bapak Ibu bisa tambah lagi. Kalau mau nggak pakai stop loss ya di 1600-an. Itu aja ya. Untuk IMAS sebelumnya naik cukup tinggi ya dengan volume besar. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 364 menguat 1,67%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya IMJS ada akumulasi nih. Kelihatan banget ya ada akum walaupun nggak banyak karena memang likuiditas tipis nih. Cuman 2 broker yang nampung RB 13.000, DR 3.000 dan yang jual tipis-tipis. Kebanyakan juga broker retail CC, KK, YP. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMJS yang penting bertahan di atas 350. Kalau nggak out dulu. Kalau menurut saya untuk IMAS langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMJS sekarang di area resisten dan apakah ini bisa lanjut naik? Kalau dilihat volume tadi ada akum ya. Ya yang penting kuncinya ya IMJS jangan sampai tutup di bawah 350 itu aja. Ya untuk tren jangka pendek. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ada rejection, cuman bulan lalu itu volumenya sangat tipis. Bahkan di bawah rata-rata perdagangannya nih. Ya kan tipis banget nih. Jadi IMJS untuk tren jangka pendeknya masih sama, jangan turun dari 350. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle yang menurut saya agak rawan, ada potensi bisa koreksi. Pokoknya kuncinya minggu depan tuh 350 itulah. Atau kalau mau dilihat dari time frame daily-nya tembus 380 cukup bagus untuk IMJS ya. Jadi kalau mau beli harga sekarang hitung-hitung aja risk reward-nya dan
konfirmasinya untuk mencoba kembali uptrend itu ada di 400 untuk MJS. Jadi seperti itu untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup menguat 2,89% ke harga 1065. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MPMX diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. MPMX rebound ya. Nah ini jadi swing low bener ya. 2 hari saya nggak lihat juga dan lumayan naiknya ya 2 hari 4%. Dan kondisi seperti ini masih sama arah tujuan yang harus ditembus 1080. Kalau tembus sih bagus, kalau dilihat dari volume juga bagus. Sepertinya memang ada kekuatan untuk MPMX naik. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ada volume yang meningkat, koreksi tapi ada rejection. Harusnya sih masih bagus, masih ada berpeluang naik di Juli. Tapi memang konfirmasinya neckline-nya itu di 1080-1100. Bagus nih kayaknya untuk MPMX ya pergerakannya. Kalau ditanya harga belinya ya agak tinggi, tapi lihat nanti aja. Seminggu ke depan lihat kemana pergerakannya, baru nanti menentukan di mana bisa beli. Ya di area atas nih bisa beli nggak? Ya bisa, teman. Nanti harus lihat dulu kondisi chart ke depannya. Kalau seperti ini ya jangan dulu beli di harga pucuk. Ya dia baru hijau 2 hari, siapa tahu ada profit taking kan? Sayang, malah dibawa turun dulu. Seperti itu ya. Menarik, harusnya MPMX bisa diperhatikan juga di Juli. Semoga aja bisa kuat lagi ya Julinya. Support kuatnya memang 1000. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang dan pakai stop loss ya jebol 1000 stop loss. Targetnya tapi yang hampir risk reward 1:1 lah ya, ke 1160-1200 untuk MPMX. Tapi bagus, MPMX sudah membentuk higher low, harusnya ke atas, dan mestinya kalau kondisi tren seperti ini nggak turun dari 1030 untuk tren jangka pendeknya ya lah. Tapi support kuatnya ada di 1000. Seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5275 menguat 0,95%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. Cepin berhasil breakout dengan volume besar. Dengan kondisi seperti ini mau lihat dulu di time frame bulanannya naik juga, volume meningkat. Bisa lanjut menguat Cepin ya. Target Cepin 5.600 sampai 6.000 itu kalau bisa ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya yang sayangnya nih dia candlenya hammer terbalik, takutnya false break. Pokoknya Cepin minggu depan kalau sampai gagal bertahan di atas 5.200 false break, turun dulu ke 5.000 lagi, bisa jadi gagal pola important holder dan masih konsolidasi di bawah, bahkan mungkin bisa turun sampai kembali ke 4.700 4.600 ini arahnya untuk Cepin ya. Jadi Cepin harus bertahan tuh. Untuk support kuat yang harus dijaga nanti EMA 60 ini. EMA 60 nanti ini pelan-pelan naik kan. Jadi dia itu nanti ada di sekitaran 5.000. Nah 5.000 ini bisa jadi sandaran untuk Bapak Ibu stop loss kalau dia gagal. Tapi kalau untuk tren jangka menengah mau pakai average down, nambah muatan, nggak pakai stop loss boleh juga. Karena Cepin juga sudah turun sangat dalam ya. Dan kelihatan juga dari time frame bulanannya dia itu bisa dalam pembentukan pola symmetrical triangle. Supportnya 4.500 itu dijaga bahkan dari 2019 ya, 3 tahun. Nah ini momentumnya memang tembus 6.000 tembus sih, atau 6.200 ya, 6.200 tembus uptrend. Ada peluang, nggak ada peluang lah. Semoga ya 1-2 tahun ke depan untuk Cepin. Jadi untuk Cepin terlalu jauh juga ya kalau jebol 5.000. Ini aja 5.175 itu 5.150 out aja dulu. 2% 3% kalau dia gagal bertahan di atas 5.200, kalau Bapak Ibu mau stop loss dulu boleh juga. Tapi kondisi seperti ini harusnya naik karena volume meningkat ya, walaupun ekor dari atas mungkin ada yang profit taking aja karena mau libur panjang. Kita lihat aja kondisinya hari Senin gimana, ada buying power nggak? Kalau ada ya sangat mungkin dia ke 5.600 5.500 itu untuk Cepin. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup menguat 3,07% ke harga 1.340. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Japa diakumulasi. Ada akumulasi nih di saham-saham poultry. Langsung saja ke teknikalnya. Japa dalam pembentukan sepertinya di web 3. Jadi setelah dia selesai membentuk web 3 ada web 4. Jadi
Kemana arahnya? Karena ada akumulasi, mungkin seminggu ke depan masih bisa naik 1400 tujuannya. Itu resisten kuat semenjak 2022 Oktober. Berarti hampir setahun yang lalu kan. Kemungkinan besar itu susah ditembus saat ini, tapi di tahun ini Japa potensi besar tembus 1400-nya. Ya, trendline downtrend sudah dipatahkan, mestinya ini pelan-pelan naik. Trendline downtrend setahun yang lalu ini valid, cuman dia nanti akan membentuk swing low-nya dulu sebelum menembus 1400. Mungkin di Juli seminggu ke depan ke 1400. Habis itu ada koreksinya. Jadi menurut saya ya Bapak Ibu jangan beli nanti kalau sudah di 1400. Hindari. Bukannya dilarang ya, boleh aja kalau Bapak Ibu mau atau punya strategi lain. Saya mau nitip sandal dulu, nanti kalau dia turun membentuk swing low saya tambah lagi di bawah. Boleh juga seperti itu. Kan banyak strategi. Jadi nggak hanya satu strategi cara mencari profit. Dan time frame-nya ada juga bermacam-macam. Ada yang tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam-jaman, menitan, bahkan detikan. Itu kan semuanya sama. Mungkin ada yang dirugikan, tapi yang dirugikan itu kan nggak tahu 3 bulan, 4 bulan ke depan bisa untung lagi. Bukannya harus dia rugi dan dia jual dan rugi. Real, tetap ada plottingnya. Belum dijual ya belum rugi. Seperti halnya scalping, misalnya trader A profit 5% jual, dibeli oleh trader B. Ternyata trader B sahamnya turun, yang 5% kena profit taking kan turun. Turunnya mungkin 3%. Ya udah dia hot karena nggak tahu tujuan dia nih beli sahamnya apa. Apakah FOMO atau punya plan. Misalnya FOMO nggak pakai stop loss, tiba-tiba besoknya ditarik naik lagi, kan bisa seperti itu. Malah dia jual untung. Atau yang punya plan udah tahu mungkin dia plannya swing trader 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Walaupun misalnya dia belinya buy on break. Misalnya yang trader A tadi jual pas breakout, koreksi dikit dia jual di area pucuk, jual di resisten. Tapi kena beli oleh trader B untuk buy on break. Tapi karena dibawa turun dulu, tapi dia punya strategi, ya dia hold selama belum kena stop loss. Ya seperti itu kan. Jadi seperti itu. Untuk Japa menurut saya masih bagus. Ya tetap ya, kemungkinan besar 1400 disentuh. Baru ada koreksi yang cukup dalam. Mungkin seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 428 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di Workers semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Main kalau dilihat dari volume yang meningkat, dari volume biasanya saat ini turun ya. Ini kan turun. Saya gambar dulu ya. Ini turun, volumenya seperti ini, turun, volume seperti ini. Ini tiba-tiba volume besar nih di area bawah ini. Pas dia lagi konsolidasi, itu harusnya menarik. Memang kalau dihitung secara teknikal, support kuatnya 400. Tapi mestinya bertahan di 420 ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, doji setelah dia turun 6 bulan. Ya ini bisa jadi momentum untuk main naik ya. Jadi seperti itu. Menarik harusnya main bisa, yang penting sabar. Kuncinya sabar aja untuk main. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6075, terkoreksi 1,21%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat double semuanya, SMGR di distribusi. SMGR nih susah benar naik ya. Tembus 6200, kempes lagi, tembus kempes lagi. Tapi volume meningkat ya. Semoga aja momentumnya minggu ini tembus 6200-nya lagi. Resisten selanjutnya minor resisten baru jalan. Minggu depan kita lihat awal Juli tembus oke ya. Targetnya masih bisa spek buy gak? Nah ini kalau Bapak Ibu yang ketinggalan daripada beli buy on break kemarin gagal, ya ini kesempatan beli. Ini kan masih di area support, supportnya 6000 itu aja pakai. Ini dia mungkin retest saja sedikit, setelah menyentuh resisten baru naik lagi. Kesempatan beli. Tapi disclaimer, kalau dilihat dari time frame bulanannya ada candle pembalikan arah ya, volume juga meningkat. Mestinya ya ini saatnya. Ini momentumnya untuk SMGR, pelan-pelan arahnya ke atas. Ini cocok untuk swing. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini dapat harga bottom.
Menurut saya ini bottom, bisa jadi ya. Sepertinya karena volume juga meningkat. Ya, menarik untuk SMGR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada INTP yang ditutup di harga 9.925 menguat 1,79%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya INTP diakumulasi. INTP mau di 10.000 aja udah ya. Udah menarik nih. Nah, dia berhasil break dengan volume meningkat. 10.000 tembus, siap-siap uptrend. Pokoknya udah ini di area bawah lah. Pokoknya arahnya ke atas nih. Kalau nekat beli harga sekarang boleh nggak ya? Silahkan juga. Biarpun dekat-dekat resisten nekat aja. Cut lossnya ya pejam mata 5%. Target profitnya minimal 5%, sama aja. Risk reward 1:1 ke 10.500 itu ya. Terdekatnya aja itu loh. Kenaikannya ada, bahkan targetnya itu bisa ke 11.800, 11.800. Untuk INTP, wah 17% sih sangat mungkin sampai akhir tahun. Tunggu aja tuh momentumnya ya. Uptrend juga nih INTP sampai akhir tahun ya. Targetnya tadi 11.800, 12.000. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 352, terkoreksi 0,56%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di bakal semuanya SMBR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR tetap sama, peluang besar ke atas. Apalagi kalau dia bisa rebound Senin kemarin, Senin besok bagus tuh SMBR. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ada candle pembalikan arah walaupun memang belum kuat. Tapi ya sudah mulai oke nih. Konfirmasinya dilihat daily aja dulu. Daily memang agak tinggi ya konfirmasinya itu 380, tembus 380, siap-siap mengakhiri masa konsolidasinya. Tapi mungkin nggak bulan depan, bisa jadi Agustus, atau potensi besar SMBR akan menembus 380-nya. Tetap akan potensi juga uptrend di 6 bulan ke depan, di 5 bulan ke depan sampai akhir tahun. Seperti itu untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.